Halo semuanya, perkenalkan aku Hamka Arifani dan pada video kali ini aku membuat peer review untuk membahas kekurangan dan kelebihan dari laporan yang telah disusun oleh teman sekelompok Sebastian Ade Santoso, di mana pada tahun ini itu membuat artikel ilmiah yang membahas tentang analisis konten dan implementasi dari improvement. Pun tujuan penelitian dari laporan ini itu adalah untuk menjelaskan konsep dan karakteristik imperatif programming, menganalisis alasan keberlanjutan penggunaannya hingga saat ini, dan juga mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan imperatif ini ketika dibandingkan dengan deklarasi programming. Penelitian ini juga menjadi kriteria penilaian kita ya. Mana kelebihan pertama di sini aku akan langsung aja bahas ke kelebihan. Karena kelebihan yang pertama yang aku rasakan itu adalah dari pemaparan materinya di sini. AB itu cukup lengkap. Nah, ini kita dapat lihat mulai dari pembahasan tentang imperatif programming, setelah dia menyebutkan bahwa imperatif programming adalah paradigma yang fokusnya itu kepada langkah-langkah, dan ini dia juga menambahkan paradigma pemrograman yang mengadopsi logika dari imperatif. Ini ada prosedur programming yang juga kemudian ada structure programming, modular programming, dan juga programming. Di sini juga dimana penjelasan ini cukup lengkap ya, dia menjelaskan juga masing-masing paradigma yang tadi yang ia sebutkan. Di sini dalam lanjut ke bagian penerapan imperatif programmingnya, di sini AB juga menyebutkan beberapa bidang-bidang yang menerapkan imperatif programming, salah satu algoritma dan juga bentuk pemrosesan multimedia. Nah, jadi cukup lengkap, dan makanya itu jadi poin plus untuk laporan ini. Nah, plus yang selanjutnya di sini adalah kelebihan dan kekurangan yang sini dibahas. Ini sesuai dengan tujuan penelitian tadi ya, yang analisis kelebihan dan kekurangan untuk membandingkan keduanya gitu. Nah, ini kelebihan yang dijabarkan di sini itu sudah benar ya, dimana paradigma itu karena fokusnya adalah langkah-langkah secara detail, dia itu punya kelebihan memiliki kontrol penuh terhadap alur, memori, dan state. Nah, itu tuh berpengaruh kepada imperatif programming yang memang lebih unggul daripada jika dibandingkan dengan deklaratif programming. Itu karena deklaratif programming itu kan kebanyakannya memakai function bawaan, jadi dia itu performanya bergantung pada pemrosesan di latar belakang. Nah, balik kode yang tadi itu ditulis detail per langkahnya, itu pasti ada kekurangannya, yaitu dia itu akan sangat banyak barisnya, jadi akan membuat keterbacaannya itu juga jadi lebih sulit untuk dibaca gitu. Nah, karena itu juga dia itu kurang cocok digunakan di skala yang besar. Nah, tidak cocok sih, mungkin ada kekurangan untuk digunakan di project yang skala besar gitu. Selanjutnya ini di sini menjadi kelebihan menurutku, dia sudah berhasil ya menjawab penelitian di mana membahas kenapa imperatif programming ini masih populer sampai sekarang gitu. Nah, berdasarkan penjelasan ini, walaupun ini bisa jadi perbaikan ya, karena bahasanya mungkin belum menjelaskan, pembahasannya ini perlu dibenarkan lagi, tapi jika sebenarnya ditelaah maksudnya ini kemungkinan besar adalah dari top 10 ini kan 9 diantaranya itu bahasa yang mendukung imperatif. Nah, di alasan kenapa dia masih populer sampai sekarang itu, walaupun tadi ada kekurangan-kekurangan, dia itu sudah dikolaborasikan dengan paradigma lain, itu paradigma fungsional. Jadi kenapa paradigma imperatif ini bahasa-bahasanya itu tetap populer, nah dia itu sudah kolaborasi dengan fungsional ini. Nah, kita masuk ke kekurangan. Nah, sudah jelas ya tadi kekurangannya mungkin dari pembahasan yang kurang jelas dalam narasinya gitu ya. Dan juga di sini bisa kita lihat juga langsung di contoh opini ini, dimana di sini kan sudah dijelaskan dari studi kasusnya, tapi
tapi bukan di kasusnya yang menjadi kekurangan, tapi di pembahasan ini dimana menurut saya ini kurang jembatannya antara yang pembahasan di sini dengan yang di bawahnya ini. Menurut saya setelah dia menjelaskan di sini kayak sehingga programmer hanya sekedar minta daripada bagaimana ini tuh harusnya di sini mungkin bisa menambahkan oleh karena itu, sehingga jadinya nanti itu setelah dia tuh kan daripada sekadar meminta mana program itu jadi sekadar meminta daripada bagaimana, daripada mengetahui cara melakukannya gitu kan. Karena itu di antara imperatif dan deklaratif saya lebih prefer imperatif. Nah mungkin jika begitu akan lebih mengalir ya, dan juga keterbacaannya juga lebih baik. Nah yang kesalahan teknis juga bisa kita temukan ya, dimana kekurangan selanjutnya itu di masalah dan tujuan penelitian di sini penomorannya ada kesalahan ya. Dan lanjut ke kekurangan selanjutnya yang menurut saya ini juga bisa jadi perbaikan, dimana di bagian penerapan imperatif programming ini menurut saya selain bidang-bidang yang disebut, ada baiknya penerapan itu juga menjelaskan dengan penerapannya ke bentuk kode. Misalnya diberikan studi kasus berupa kode untuknya memberi nilai variabel ke variabel ini. Di situ kita bisa memahami gimana cara imperatif untuk melakukannya gitu. Nah itu kan tadi fokusnya itu detail langkah per langkah, jadi itu bisa menambah memperdalam lagi pemahaman pembaca. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya lakukan untuk kekurangan dan kelebihan dari laporan ini. Dan terima kasih.